Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal render token dengan tickernya RNDR, render. Nah, jadi dasar pemikiran pembuatan project render ini itu adalah permintaan terhadap rendering. Nah, rendering itu apa? Rendering itu terkait dari industri 3 dimensi, 3D, VR atau virtual reality, kemudian gaming, kemudian digital art. Jadi semua itu membutuhkan kekuatan komputasi ya, terutama soal grafik. Jadi merender grafik, merender grafis, merender video ya. Itu sebenarnya dilakukan oleh studio-studio yang makan biaya tinggi sebenarnya untuk menyewa mesin-mesin rendering gitu ya. Kemudian juga time consuming, artinya dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi ada namanya centralized render farm. Jadi render farm ini memang satu perusahaan yang menyediakan jasa rendering. Nah, tapi untuk menyewa si render farm tadi itu cukup mahal. Kemudian tidak bisa scaling. Misalnya si render farm itu butuh hanya menyediakan sekian gitu ya kapasitasnya. Jadi kalau mau meningkatkan kapasitas, ya tidak bisa karena memang dibatasi oleh kapasitas dari render farm tadi. Nah, jadi keterbatasan itulah yang diambil oleh si render network ya, untuk membuat satu solusi yang decentralized. Jadi caranya adalah menggunakan GPU yang idle, artinya yang sedang tidak dipakai. Misalnya kita membeli satu GPU yang tidak selalu kita pakai kan. Jadi kalau misalnya kita pasang di komputer kita, ya ini untuk kebutuhan gaming misalnya. Tetapi kan kita tidak 24 jam gaming. Kecuali kalau Anda profesional yang sedang melakukan kompetisi, mungkin bisa lebih dari 24 jam sehari gitu ya. Tapi kalau kita yang normal paling melakukan game biasanya cuman sekian jam dalam satu hari. Nah, sisanya gimana? GPU yang sudah kita beli mahal-mahal ini tidak kita pakai, padahal nilainya terus turun ya. Jadi kapasitas yang harusnya bisa dioptimalisasi tidak digunakan. Nah, itu jadi dasar pemikirannya seperti itu, bagaimana menggunakan GPU mahal yang sedang idle atau sedang tidak digunakan. Nah, rendering sendiri itu apa? Konsep dari rendering itu adalah mengubah model 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi atau animasi. Nah, itu jadi konsepnya. Jadi kalau Anda lihat ada misalnya film-film yang Hollywood misalnya, itu semuanya dilakukan secara rendering ya. Kalau misalnya ada animated misalnya seperti Iron Man itu kan tidak benar-benar dibuat ya. Misalnya ada seseorang yang membuat iron suit kemudian bisa terbang. Nah, sebenarnya tidak benar-benar terbang. Jadi ada komponen-komponen yang di render ya. Jadi ada gabungan antara yang Robert Downey Jr. yang asli, kemudian juga ada bagian-bagian dari suitnya yang di render seperti itu. Nah, permasalahan dari rendering adalah tidak serta-merta jadi gitu ya. Dia membutuhkan proses komputasi yang butuh resource yang sangat besar ya, terutama untuk yang Hollywood itu. Jadi memang fotorealistik, kemudian kita lihat jadi tidak bisa membedakan antara apakah ini rendering atau ini asli gitu. Nah, terutama di film ya, film Hollywood, kemudian desain arsitektur itu butuh rendering. Nah, kemudian juga ada real time rendering.
untuk gaming, metaverse, dan AR atau VR. Aplikasi-aplikasi AR misalnya itu butuh rendering yang secara real time ya. Misalnya ada data-data informasi yang muncul gitu ya di satu waktu tertentu, nah itu harus di render secara hampir real time, tidak serta merta real time karena pasti ada delay atau jeda. Tetapi jedanya juga dianggap sebagai tidak terlalu signifikan, jadi masih bisa dianggap real time. Nah, perbedaan antara rendering centralized dan decentralized. Kalau centralized tentu saja ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar atau misalnya cloud provider seperti AWS, Google Cloud. Nah, jadi si cloud provider ini cukup mahal ya ongkosnya. Kemudian kalau sedang banyak job, gitu ya, jadi kalau misalnya si rendering company-nya sedang banyak pekerjaan ya cukup lambat gitu ya. Kemudian aksesnya juga terbatas. Sementara kalau decentralized, keunggulannya adalah GPU ini ada banyak sekali di dunia ya, tapi masalahnya terpisah-pisah dipakai di rumah-rumah orang ya. Apakah dia individual atau bisnis. Nah, jadi dia dianggap sebagai satu solusi atau potensi solusi yang biayanya lebih rendah. Kemudian scalable, artinya ketika ada satu pekerjaan yang membutuhkan GPU yang sedikit, ya dia menyewanya sedikit GPU. Kalau dia membutuhkan lebih banyak GPU, artinya misalnya memang sudah tersedia tapi masih idle, ya itu bisa langsung diambil ya. Kemudian model aksesnya juga terdemokratisasi, artinya ya GPU mana, kalau misalnya saya punya GPU, saya mau sewakan ya bisa, tetapi toh kalau saya tidak mau sewakan juga boleh. Nah, render network adalah decentralized GPU untuk rendering network. Nah, dia ada di dalam jaringan Ethereum, kemudian sedang dalam proses untuk migrasi ke Solana. Nah, tujuan utamanya adalah mengkoneksikan antara grafik artis dengan GPU provider atau node operator. Nah, nanti model pembayaran dan insentifnya menggunakan RNDR token. Cara kerjanya gimana? Misalnya ada kreator ya, satu artis itu sudah punya model 3 dimensinya. Kemudian ada Octane Render, satu software 3D namanya Octane Render. Jadi jobnya tadi, yang modelnya tadi diupload ke Octane Render, kemudian jobnya itu dienkripsi, kemudian dipecah-pecah menjadi pekerjaan, jadi task gitu ya. Nah, jadi tasknya itu diserahkan ke node operator, ya, diproses menggunakan GPU mereka, kemudian setelah selesai dikembalikan ke kreator. Seperti itu. Jadi ada namanya Octane Render, ada namanya node operator, kemudian juga ada creator atau artis. Nah, bagaimana dengan token utility dari render? Pertama, untuk metode payment atau pembayarannya. Jadi utilitasnya adalah bisa ditukar dengan rendering job. Kemudian insentif bagi node operator. Kalau mereka itu berkontribusi ya, memberikan GPU power mereka, itu akan mendapatkan insentif, akan mendapatkan pembayaran dari jasa yang mereka berikan. Bisa juga dipakai untuk staking dan membangun reputasi dalam jaringan. Kemudian ada model deflasionary, artinya tokennya jumlahnya akan makin berkurang. Jadi ada model burning di situ. Nah, sekarang kita akan bahas soal Octane Render. Octane Render sendiri adalah 3D render. Jadi diciptakan oleh OTOY. Jadi dia high performance 3D render. Ini aplikasi atau software yang utama yang dipakai di dalam render. Kemudian dia ada integrasi antara Octane Render dengan render network ya. Nah, jadi ada juga 3D tools, ya, ada mungkin kalau gaming kebanyakan di Unity dan Unreal, kemudian ada Blender dan Cinema 4D. Jadi ada tools, kemudian terhubung dengan Octane Render, kemudian terhubung dengan render network. Jadi kalau mau rendering, satu artis itu tidak perlu kompleks infrastruktur lagi, cukup terhubung ke Octane Render dan render network ya, bisa menggunakan tools-tools yang tersedia tadi. Keuntungannya gimana? Jadi cost effective, jadi mestinya lebih biayanya mestinya lebih rendah ya kalau misalnya dibandingkan dengan sewa jasa profesional atau jasa centralized gitu ya. Biasanya kalau jasa centralized kan biasanya ada kontrak berapa pemakaian minimum biasanya.
Tapi kalau misalnya yang decentralized mestinya lebih fleksibel, artinya bayar hanya sesuai dengan yang dipakai. Kemudian dia memanfaatkan GPU yang tersedia secara global. Kemudian ada paralelisasi, kan tadi kan masuk ke Octane Render, kemudian dipecah-pecah menjadi task. Kemudian tidak perlu membeli hardware yang terlalu mahal, jadi hardware yang sudah ada bisa dimanfaatkan. Bagaimana dengan GPU provider? Pertama, monetisasi. Kalau ada GPU cycle yang sedang tidak dipakai, misalnya kita sedang tidur gitu kan. Jadi GPU kita akan menghasilkan profit tanpa ada tanpa kita berusaha gitu kan. Jadi akan jadi passive income. Tidak perlu jadi 3D artist, jadi hanya perlu menjalankan software node tadi. Kemudian akan mendapatkan render token sebagai pembayaran dari jasa memberikan GPU cycle, kemudian bisa membangun reputasi, kemudian mendapatkan tas-tas yang nilainya lebih tinggi lagi. Kemudian bagaimana render di dalam governance dan ekosistem. Ada namanya render DAO. Biasanya seperti ini kalau governance di dalam sistem decentralized pakainya DAO. Kemudian pemegang token juga bisa melakukan voting terhadap upgrade dan policy. Misalnya ada upgrade software, upgrade protokol, kemudian ada kebijakan baru, itu bisa di voting. Nah, ekosistem dari render sendiri termasuk artis, ya, mereka yang jadi ujung tombak dari ekosistem render ini. Ya, tanpa mereka ya berarti tasnya tidak ada, jobnya tidak ada. Kemudian developer yang mengembangkan software protokol. Kemudian GPU node operator atau para pemilik GPU yang tersebar secara global. Kemudian akan berekspansi ke Solana karena Solana itu termasuk sistem atau blockchain yang punya transaksi yang cepat dan murah dibandingkan dengan misalnya Ethereum. Nah, bagaimana dalam hal security, privacy, dan verification-nya? Jadi tadi kan dipecah jadi dari Octane Render, kemudian jadi task, itu di-encrypt. Ya, jadi kalau misalnya task atau jobnya itu di-encrypt end-to-end. Kemudian ada watermark. Kalau misalnya terkait dengan intellectual property ada watermarking. Kemudian juga ada verifikasi atas hasil atau result yang diperoleh dari node operator itu ya. Jadi akan diverifikasi apakah kualitasnya acceptable atau jelek gitu. Kemudian bisa dispute. Kalau misalnya ada permasalahan, bisa melakukan dispute sesuai dengan protokol yang ada atau rules yang sudah ditentukan. Penggunaan secara real world seperti apa? Pertama NFT ya. NFT gambar, bisa 3D, bisa video, gitu kan. Generative media ada film, studio animasi, kemudian architectural visualization, product design ya. Mereka yang arsitek mestinya tahu rendering itu cukup penting dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian metaverse ya, butuh rendering. Kemudian game yang terkait dengan Web3 game juga. Summary, kita tadi sudah bahas sedikit soal render, bagaimana permasalahan soal digital rendering yang cukup mahal dalam menyewa jasa rendering untuk rendering farm. Kemudian si render protokol terutama itu menjembatani antara creator dan GPU owner atau pemilik GPU. Kemudian ada namanya render token gitu ya, yang dipakai untuk melakukan pembayaran atau sebagai utility tokennya. Jadi ekosistemnya sedang berkembang dengan adopsi yang nyata di berbagai industri seperti industri animasi, industri NFT, kemudian industri Hollywood juga film gitu. Ya. Nah, sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.